Kalian tahu gak? Uang beredar di Indonesia sekarang tembus 9.771 triliun rupiah. Sebenarnya uang segitu banyak itu dari mana sih datangnya? Dan lebih penting lagi, apakah ini tandanya ekonomi kita makin sehat? Atau malah inflasi sebentar lagi nongol? Tenang, kita bakal bedah bareng-bareng, dengan bahasa santai, tapi datanya resmi dari Bank Indonesia. Sebelum itu, dukung channel kecil ini dengan cara klik like dan subscribe. Jadi, Bank Indonesia baru aja rilis data. Katanya uang beredar alias M2 per September 2025 tembus 9.771,3 triliun rupiah. Angka ini naik 8% dibanding tahun lalu, lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Nah, uang beredar ini bukan cuma uang tunai. M2 itu termasuk uang di dompet atau ATM kamu, saldo rekening giro, tabungan, dan deposito berjangka. Singkatnya, ini adalah total darah yang mengalir di ekonomi Indonesia. Bukan berarti BI nyetak duit segitu. Kenaikan uang beredar terjadi karena beberapa hal. Pertama, masuknya dana dari luar negeri. Ekspor lagi bagus, ada modal asing masuk, cadangan devisa naik. Ini bikin bank punya banyak likuiditas. Kedua, kredit perbankan naik 7,2%. Artinya, makin banyak orang dan perusahaan yang minjem uang buat bisnis, konsumsi, atau investasi. Ketiga, pemerintah juga lagi longgarin kantongnya, ada penempatan dana di bank, plus pembelian surat berharga negara, SBN, yang bikin uang berputar lebih cepat. Dan yang terakhir, BI sendiri menambah uang primer di sistem, semacam bahan bakar awal supaya bank gak kehabisan bensin likuiditas. Nah, ini bagian yang mulai kerasa di kehidupan sehari-hari. Kalau uang beredar makin banyak, ekonomi bisa bergerak lebih cepat. Orang punya duit buat belanja, perusahaan punya modal buat produksi, dan kredit jalan. Tapi, kalau uangnya terlalu banyak dan barang yang dijual gak nambah, ya ujung-ujungnya harga bisa naik, alias inflasi. Makanya BI harus hati-hati. Likuiditas boleh longgar, tapi jangan sampai meledak jadi inflasi. Seimbang, kayak ngatur gas dan rem. Kalau kamu pelaku usaha, ini kabar bagus. Kredit mudah, uang berputar, peluang tumbuh makin besar. Tapi buat masyarakat biasa, hati-hati juga. Kalau harga barang pelan-pelan naik, tabungan bisa tergerus nilainya. Investor juga mesti waspada. Likuiditas tinggi kadang bikin harga saham dan properti naik cepat. Tapi kalau inflasi beneran naik, pasar bisa koreksi. Pertama, uang beredar yang tumbuh itu nggak selalu buruk, itu tanda ekonomi bergerak. Tapi harus dikawal sama produksi barang dan jasa yang juga naik. Kedua, jangan asal senang lihat angka triliunan. Penting juga tahu, asal uangnya dari mana. Apakah karena aktivitas ekonomi nyata, atau cuma efek sementara dari pemerintah dan BI? Ketiga, buat kita semua, bijaklah ngatur uang. Di saat ekonomi lagi liquid, justru itu momen bagus buat nabung, investasi produktif, dan siap-siap kalau nanti inflasi mulai terasa. Jadi, sekarang kamu tahu. Uang 9.771 triliun rupiah itu bukan muncul tiba-tiba dari printer BI, tapi hasil dari ekonomi yang lagi berputar cepat, dengan semua peluang dan risikonya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan update informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan cuma cari duit, tapi juga pahami bagaimana duit bekerja.